Di episode sebelumnya telah berakhir dengan dimulainya pertarungan tingkat tinggi antara Innocent Zero melawan kepala sekolah Walbert. Sementara di tempat berbeda ia berlokasi di arena pertarungan. Kemarin kita pun juga telah melihat Mas yang bertarung melawan salah satu petinggi Innocent Zero yang bernama Selwar. Namun meskipun Selwar sudah menggunakan mantra summon kekuatan dewa besinya untuk menghadapi Mas, pada akhirnya Selwar tetap saja tidak bisa menandingi kekuatan otot Mas, hingga Mas pun juga dapat menumbangkannya dengan mudah. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan berfokus pada pertarungan antara kepala sekolah Walbert melawan sihir kegelapan Adam yang dikendalikan oleh Necrosman. Yang mana setelah melihat kepala sekolah yang berhasil menangkis serangan sihir dari Adam sebelumnya, di dalam benaknya Necros pun kemudian berkata, Walbert Baigan, mantan visioner suci yang membawa kedamaian di dunia ini. Bahkan sekarang pun dia memimpin sebagai pengguna sihir tertinggi di dunia kami. Kekuatan yang dimilikinya telah memastikan kalau dia adalah yang terkuat di dunia. Namun walau bagaimanapun juga, itu hanyalah di dunia fana saat ini saja. Setelah itu Necros pun langsung saja mengendalikan tubuh Adam untuk melancarkan serangannya kepada kepala sekolah dengan menggunakan mantra yang dia namai Dark Impact. Namun sesaat sebelum sinar kegelapan yang dapat menghapus segala sesuatu dari keberadaan itu hampir mengenai kepala sekolah. Untungnya di sini, dengan cepat kepala sekolah pun juga segera menghindari serangan Adam tersebut dengan kecepatan pergerakannya. Melihat hal itu, Necros pun tidak goyah dan sekali lagi mengendalikan kekuatan Adam untuk melancarkan serangan keduanya kepada kepala sekolah dengan menggunakan mantra yang dia namai Dark Snake. Hingga di saat sihir kegelapannya berbentuk seperti ular itu akan menggigit kepala sekolah. Di sini kita pun dapat melihat kepala sekolah yang hampir saja kehilangan satu tangannya jika dia tidak segera menghindari serangan tersebut. Necrosman mengatakan sihir kegelapan Adam dapat membalikan segalanya menjadi kekuatan yang membuat Adam bisa mengendalikan dunia ini. Terlebih lagi karena sihir kegelapannya itu adalah kemampuan untuk mengirim semua yang disentuhnya ke dalam ketiadaan. Bahkan sihir lain pun bukan pengecualian. Maka Necros pun sangat yakin kalau kepala sekolah pasti tidak akan bisa menangkis sihir kegelapan Adam dengan sihir tipe lain. Bagi Necros, mainannya kali ini benar-benar sangat mengasihkan dari semua orang yang pernah dia kendalikan. Jadi karena Adam ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, maka dia pun berencana akan terus memakai kekuatan Adam untuk kedepannya. Yang mana setelah Necros mengatakan hal itu, di sini kita pun dapat melihat Necros yang sekali lagi melancarkan serangannya kepada kepala sekolah dengan menggunakan mantra Dark Snake Double. Namun meskipun serangan kali ini adalah versi Dark Snake yang lebih kuat di mana dia yang memanggil dua ular untuk menyerang kepala sekolah sekaligus, pada kenyataannya ternyata itu saja masih belum cukup untuk mengalahkan kepala sekolah. Karena dengan menggunakan kekuatan sihir ruang yang dia miliki, di sini kepala sekolah pun juga langsung membalas sihir kegelapan itu sebelum mereka dapat mengenainya. Bahkan di saat Necrosman masih terkejut dengan apa yang dia lihat barusan, di saat itu juga kepala sekolah pun langsung saja melancarkan serangan balasannya dengan memotong sebagian tangan dan kepala Necrosman untuk dipindahkannya ke ruang dimensi yang berbeda. Hingga ketika kepala sekolah melihat Necros yang tampak terkejut saat tangannya menghilang, dengan sombongnya dia pun kemudian berkata, "Oh, kalau aku jadi kau, aku tidak akan khawatir. Kau tahu sihirku bisa mengendalikan ruang. Aku hanya mengirim sebagian tubuhmu tidak terlalu jauh dari sini. Jadi itu tidak akan membunuhmu." Mendengar hal itu sontak Necros pun langsung dibuat ketakutan dan tidak menyangka kalau kepala sekolah bisa menghentikan sihir kegelapan dengan memindahkannya dari ruang dimensi itu sendiri. Namun karena Necros ini juga tidak mau menyerah begitu saja. Di saat itu juga, Necros pun sekali lagi melancarkan serangan berikutnya kepada kepala sekolah dengan menembakkan sihir kegelapan dalam versi yang lebih kuat dan lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi tanpa diduga oleh Necros, meskipun dia sendiri sudah sangat yakin kalau kepala sekolah pasti tidak akan bisa memindahkan semua sihir kegelapan itu sekaligus. Pada kenyataannya, ternyata kepala sekolah tetap saja masih dapat mengatasi serangan itu dengan mudah menggunakan sihir ruangnya. Melihat hal itu sontak Necros pun malah semakin dibuat sangat terkejut dan kembali berkata di dalam benaknya, "Tidak, bagaimana mungkin sihir curangnya itu bisa punya jarak seluas itu? Aku mengendalikan orang yang dulunya pernah menguasai dunia ini. Walbert sekarang memang yang terkuat, tapi tidak mungkin jarak kekuatan mereka bisa sejauh ini. Tidak dengan sihir kegelapan, karena sihir kegelapan itu berada di puncak dari semua sihir." Necros yang saat itu sudah hampir putus asa menghadapi kepala sekolah. Kali ini dia pun langsung saja menggunakan mantra sihir tingkat tinggi yang dia namai Dark Tremendos untuk menyerang kepala sekolah kembali. Namun meskipun bagi Necros ini adalah sihir kegelapan tingkat tertinggi di mana saat kedua mantra mereka saling bertuburkan tak mungkin sihir kegelapan akan kalah. Di lain sisi kita pun dapat melihat kepala sekolah yang malah menanggapinya dengan santai sembari berkata, "Ho, mantra katamu, kau sepertinya salah sangka.
Semua yang terjadi hingga sekarang itu adalah kemampuan dari tongkat ini. Jadi jika kau ingin melihatku memakai mantra, maka lihatlah baik-baik anak muda. Saat itu kepala sekolah pun langsung saja meningkatkan kekuatan sihirnya untuk menghadapi mantra sihir Dark Tremendos dengan mantra Space Sacrifice. Hingga dengan menggunakan paku dewa Uranus yang dipanggil dari mantra tersebut. Di saat itu juga, kepala sekolah pun langsung memotong sejumlah besar ruang dalam bentuk persegi untuk memindahkan sihir kegelapan Adam ke ruang dimensi lain. Melihat hal itu sontak telah membuat Necros dan Innocent Zero jadi sangat terkejut dan kembali berkata di dalam benak mereka. Sebenarnya kekuatan apa ini? Tampaknya kau sama sekali belum melemah, Walbert. Yang mana setelah Innocent Zero menyadari kalau sihir kegelapan Adam masih belum cukup kuat untuk mengalahkan kepala sekolah. Pada akhirnya, kali ini Innocent Zero sendirilah yang akan turun tangan untuk bertarung langsung dengan teman namanya itu. Jadi dengan menggunakan mantra Time Call yang dia rapalkan, di sini Innocent Zero pun langsung saja memperlambat waktu yang ada di sekitarnya untuk melemahkan kepala sekolah. Namun di saat yang sama, ternyata kepala sekolah pun juga langsung menggunakan mantra space-nya untuk menghilangkan ruang dimensi di tempatnya berada. Hingga dalam sekejap mata, tiba-tiba saja kepala sekolah pun sudah berpindah ke belakang Innocent Zero untuk melancarkan serangan susulannya yang dia namai Space Ball. Tapi tepat ketika kepala sekolah baru saja mengayunkan tongkatnya ke arah Innocent Zero, tanpa terduga, sontak kepala sekolah pun malah dikejutkan dengan Innocent Zero yang ternyata juga sudah berpindah ke belakangnya. Bahkan di saat kepala sekolah masih bertanya-tanya sejak kapan Innocent Zero ke sana dan apa dia mengendalikan waktu. Di saat itu juga, dengan cepat Innocent Zero pun langsung saja merapalkan mantra Time Rewind untuk menyerang kepala sekolah dari belakang. Hingga setelah kepala sekolah terkena sihir itu, di sini kita pun dapat melihat tangan kiri dan sebagian wajah kepala sekolah yang seketika langsung membusuk akibat penuaan dari waktu yang telah dipercepat oleh Innocent Zero. Innocent Zero kemudian berkata, selanjutnya adalah kakimu, Walbert. Tapi tanpa ingin menanggapi secara langsung ucapan Innocent Zero tersebut, di dalam benaknya kepala sekolah pun kemudian juga berkata, dia memanfaatkan celah di seranganku. Belum lagi frekuensi dia memakai mantra waktu sekuat ini. Seberapa kuat sebenarnya dirimu, dasar monster? Sepertinya aku harus memakai sihirku untuk memotong seluruh ruang dimensi di sini. Namun walaupun saat itu kepala sekolah sudah menggunakan kekuatan sihirnya untuk memotong ruang dimensi pertama dan ruang dimensi kedua, agar Innocent Zero tidak bisa memanfaatkan perbedaan waktunya lagi. Pada kenyataannya, di saat kepala sekolah sudah tampak kelelahan karena dirinya yang memakai kekuatan sihir terlalu banyak, di lain sisi Innocent Zero malah kembali mengatakan kepada kepala sekolah bahwa akan butuh lebih dari itu untuk bisa mengalahkannya. Hingga di saat kepala sekolah masih terkejut dengan Innocent Zero yang entah sejak kapan dan bagaimana dia mematahkan sihir kepala sekolah. Di saat itu juga, Innocent Zero pun sekali lagi menggunakan mantra Time Rewind-nya untuk mempercepat waktu yang ada di sekitar kepala sekolah. Sehingga akhirnya, kali ini tidak hanya tangan dan wajahnya saja yang menjadi menua, tapi sebagian tubuh dan kakinya benar-benar sudah membusuk dan tidak bisa digunakan oleh kepala sekolah lagi. Melihat hal itu, Innocent Zero pun kemudian kembali berkata kepada kepala sekolah, percuma saja, Walbert. Perbedaan di antara kita telah jadi terlalu jauh. Aku memprioritaskan diriku dan ambisiku. Tidak ada pengorbanan yang tidak akan kulewatkan. Kau selalu menjaga mereka yang ada di sekitarmu, dan kau tidak pernah mendahulukan dirimu sendiri. Mereka yang tidak memiliki ego itu lemah, Walbert. Kau telah menjebak dirimu sendiri dengan membiarkan mereka masuk. Sungguh sayang sekali. Sementara di saat Innocent Zero sudah bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya kepada kepala sekolah, di lain sisi kita pun dapat melihat kepala sekolah yang mengingat kenangan di masa lalunya sembari berkata, apakah kehidupan seseorang sungguh hanya untuk dirinya sendiri? Dulunya kepala sekolah Walbert adalah anak yang terlahir dengan fisik yang lemah. Nilai pelajarannya tidak tinggi dan dia itu pengecut. Walbert yang saat itu sadar tidak ada tempat baginya di sekolah. Dia pun jadi jarang masuk ke sekolah dan selalu mengurung dirinya di kamar. Bahkan karena kurangnya kepercayaan pada dirinya sendiri. Secara tidak langsung, hal itu pun juga telah membuatnya jadi anak yang penakut. Tapi karena sejatinya dia itu tidak ingin ditolak oleh orang lain, maka Walbert pun menyelesaikan masalahnya itu dengan memilih untuk menolak mereka terlebih dahulu. Sejak saat itu Walbert mulai memandang dunia dengan pesimisme dan melihatnya sebagai hal yang membosankan. Bahkan ketika ia bertemu dengan masternya yang selalu masuk menemuinya tanpa izin untuk memberitahu fakta unik soal hewan agar dirinya mau datang ke sekolah. Pada kenyataannya, Walbert tetap saja menolak ajakan dari masternya itu, tidak peduli mau seberapa kalipun ia mencoba membujuknya. Begitupun juga sebaliknya, tidak peduli mau seberapa kalipun Walbert menolak ajakan dari masternya itu. Ternyata masternya sendiri juga tidak mau menyerah untuk membujuk Walbert kecil agar dia mau ke sekolah. Dia tetap datang walaupun cuacanya sedang buruk ataupun suasana hatinya yang buruk. Hingga sampailah setelah Walbert melihat masternya yang terus mencoba melibatkan diri dengannya lagi dan lagi. Pada akhirnya suatu hari Walbert pun mulai bertanya kepada masternya, kenapa masternya itu sampai berbuat sejauh ini demi dirinya?
Lalu sembari tersenyum, masternya pun juga langsung jawabnya dengan mengatakan dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi yang jelas, menurutnya dia hanya tidak bisa meninggalkan Walbert begitu saja. Mendengar hal itu, akhirnya Walbert pun jadi sadar, dan kata-kata dari masternya itu juga telah menyamakannya dari dirinya sendiri. Yang mana setelah kepala sekolah mengingat semua hal baik yang pernah ditunjukkan oleh masternya itu, di masa sekarang kita pun dapat melihat kepala sekolah yang kembali mengucapkan sesuatu kepada Innocent Zero sebelum dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kepala sekolah berkata, "Hiduplah untuk dirimu sendiri jika memang itu yang kau inginkan. Tapi aku bisa hidup sekarang adalah karena niat baik orang lain. Dan itulah sebabnya aku tidak akan pernah bisa menyerahkan mereka yang lebih lemah dariku, walaupun itu mungkin akan mengorbankan hidupku." Sementara di saat Innocent Zero melihat kepala sekolah yang mulai mengeluarkan kekuatan sejati dari tongkatnya, di dalam benaknya dia pun juga ingin berkata, jadi inilah saat dia mengeluarkannya. Bahkan di antara para gadis tiga sangat sedikit yang bisa memakai kekuatan ini, yaitu puncak dari sihir itu sendiri. Yang mana setelah kepala sekolah mengeluarkan seluruh kekuatannya di hadapan Innocent Zero, di sini kita pun dapat melihat kepala sekolah yang langsung saja menempelkan mantra Space State Uranus Inclination untuk memanggil kekuatan Dewa Uranus yang dapat menghapus semua ruang di dalamnya. Hingga di saat Innocent Zero melihat kepala sekolah yang mampu menggunakan mantra sihir tingkat 3 dalam kondisinya yang sekarang, sontak dia pun jadi merasa semakin yakin kalau kekuatan kepala sekolah saat ini jelas tidak menurun sedikit pun, walaupun dia sudah tua. Namun ketika Innocent Zero baru saja mengatakan Walbert kau berani, di lain sisi kepala sekolah pun juga langsung menyela ucapannya dengan mengatakan, sebagai kepala sekolah ini, aku bahkan rela bertindak lebih dari ini. Setelah itu kepala sekolah pun langsung saja mengeluarkan kekuatan Dewa Uranus yang bentuknya hampir mirip seperti kumpulan cakar Rasengan untuk menyerang Innocent Zero. Tapi sebelum kekuatan itu sempat diluncurkan kepada Innocent Zero, di lain sisi kita pun dapat melihat Innocent Zero yang juga langsung menggunakan mantra Time Unknown sembari berkata, kau pasti juga tahu kalau tidak ada serangan yang akan berpengaruh pada orang yang bisa mengendalikan waktu. Namun tanpa diduga oleh Innocent Zero, meskipun saat itu dirinya sudah menghentikan waktu yang ada di sekitarnya sembari melancarkan serangan lain untuk membuat kepala sekolah jadi semakin terluka. Sontak dia pun malah dikejutkan dengan sihir kepala sekolah yang masih tetap berlanjut, walaupun penggunanya telah terkena luka yang fatal. Kepala sekolah mengatakan Ted mengeluarkan kekuatan asli yang berada di dalam tongkatnya. Jadi jika kau memberikan cukup kekuatan sihir padanya bahkan walau sang pemakainya mati sekalipun, maka tekad di tongkat itu akan tetap menyelesaikan mantra itu sendiri. Aku telah menyimpan semua kekuatanku untuk saat ini. Jadi akan kupastikan sihir Tedku akan menghancurkanmu dengan ganti nyawaku. Mendengar hal itu, sontak Innocent Zero pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau kepala sekolah sungguh berniat dan sudah merencanakan ini sejak awal. Namun saat sebelum kepala sekolah dapat melancarkan serangan bunuh dirinya itu kepada Innocent Zero, secara mengejutkan, tiba-tiba saja kepala sekolah pun malah hampir terjatuh karena tidak sanggup lagi menahan luka yang telah dia terima. Tapi karena keyakinannya yang kuat bahwa dunia ini akan jadi jauh lebih baik, di mana orang-orang bisa saling menghormati dan menerima kelemahan masing-masing. Dengan sekuat tenaga yang dia miliki saat ini, di sini kepala sekolah pun masih berusaha untuk tetap bertahan, sembari berkata, itulah kenapa aku harus menyelamatkan mereka. Jiwa yang lemah dan rapuh itu, mereka seperti diriku saat dulu kala. Itulah sebabnya, aku harus menuntun para muridku seperti yang dilakukan oleh master untukku. Jadi akan kutunjukkan pada mereka dengan sebuah tindakan. Namun tepat setelah kepala sekolah melancarkan serangan terakhirnya kepada Innocent Zero, di sini kita pun dapat melihat kepala sekolah yang dibuat sangat terkejut dengan sihirnya yang tidak jadi aktif, karena Innocent Zero juga segera membalikkan waktu yang ada di sana. Bahkan ketika kepala sekolah masih tampak kebingungan bagaimana Innocent Zero melakukannya, di saat itu juga Innocent Zero pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada kepala sekolah dengan menembakkan jarum waktu ke perutnya. Lalu sembari menjambak rambut kepala sekolah yang sudah hampir tumbang akibat terkena serangan barusan, di sini Innocent Zero pun kemudian kembali berkata, Walbert, kau itu kuat, tapi aku akan jadi lebih kuat lagi. Aku hidup hanya demi diriku sendiri, dan kau tidak akan pernah melampauiku. Mendengar hal itu, kepala sekolah pun cuma bisa pasrah sembari bergumam di dalam benaknya. Sungguh kejam takdir ini, impian kita tidak akan pernah terwujud, Master. Apakah dunia yang aku impikan itu terlalu rapuh, hingga kepercayaan egois dengan pikiran sempit bisa menghancurkannya? Sungguh sayang sekali. Namun tepat di saat Innocent Zero baru saja akan membunuh kepala sekolah sembari mengucapkan selamat tinggal kepadanya, tanpa terduga, tiba-tiba saja masang hero kita pun juga muncul di sana untuk menyelamatkan kepala sekolah dengan langsung mendaratkan tendangan kerasnya tepat di wajah Innocent Zero. Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan.
Update video lanjutannya hanya di channel Onobe.